Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Setelah sebelumnya, pada video sebelumnya, yakni pada video yang di atas ini, saya membahas tentang hal-hal yang menjadi kewajiban ketika orang berpuasa. Jadi sekarang ketika puasa sudah sah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan kewajiban-kewajiban puasa sudah terpenuhi, maka sekarang membahas tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'ah. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama yaitu ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Sesuatu yang masuk ke dalam perut, baik itu makanan, minuman, atau sesuatu apapun, jika masuk ke dalam perut, maka itu bisa membatalkan puasa. Batas sesuatu yang bisa membatalkan puasa ketika masuk ke dalam perut adalah jika sudah melewati tenggorokan kita. Jadi jika kita menelan sesuatu dan sudah melewati tenggorokan kita, maka puasa kita menjadi batal. Tapi jika belum masuk melewati tenggorokan kita, misal masih dalam mulut kita, asalkan masih belum melewati tenggorokan, maka itu masih belum membatalkan puasa. Adapun ludah kita yang ada di dalam mulut kita, jika kita telan, selama ludah itu masih belum bercampur dengan benda lain, tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, maka boleh kita menelan ludah itu. Namun jika sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, misal ketika kita ada benang untuk menjahit, kemudian kita taruh ke lidah kita benang tersebut, kemudian ada sisa benang di mulut kita, dan kemudian jika tertelan bersama dengan ludah, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau jika menelan ludah bersamaan dengan darah, ada darah di mulut kita, misal gusi kita berdarah, maka itu ludah kita tidak boleh kita telan karena ada darah yang tercampur. Maka kita harus membersihkannya, kita harus berkumur-kumur membuang darah yang ada di mulut kita. Dan tentu darah yang ada di mulut kita, misal gusi kita berdarah, maka kita tidak boleh menelannya meskipun kita tidak berpuasa. Karena kenapa? Karena darah yang ada di mulut kita itu najis, maka kita tidak boleh menelannya. Jadi menelan ludah itu boleh-boleh saja asalkan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Atau tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam kepala kita. Seperti misalnya ketika kita mandi, ada air yang masuk melalui telinga kita, maka itu bisa membatalkan puasa.
Kemudian yang bisa membatalkan juga di sini adalah wal huknatu min ahadis sabilaini, memasang obat melalui dua jalur kemaluan, kubul ataupun dubur, baik laki-laki ataupun perempuan. Memasang obat, ada obat tertentu yang dimasukkan melalui kubul atau dubur, maka ini juga bisa membatalkan puasa. Yang lebih hati-hati di sini adalah perempuan. Perempuan ketika dia cebok sesudah buang air kecil, maka dia harus berhati-hati ketika cebok. Jangan sampai air atau telunjuk yang sedang cebok itu melewati batas luar. Apa batas luar dari kubul atau farji wanita itu? Yakni adalah ketika dia jongkok, permukaan yang bisa dilihat dari farjinya, maka itu adalah batas luar. Jika melewati dari itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau kita cebok, ketika kita cebok atau ketika kita sedang mandi di kolam atau sungai, kemudian ada sesuatu yang masuk melalui dubur kita, misal air atau apapun, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang juga membatalkan puasa adalah wal qai'u amidan, dia sengaja untuk muntah, memuntahkan sesuatu dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Berbeda jika kita memang mabok ketika berkendara, menaiki kendaraan, kita mabuk kemudian kita muntah, atau kita sedang sakit lalu kita muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa dalam hal ini adalah ketika kita sengaja memuntahkan sesuatu dalam perut kita, sengaja kita untuk muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian juga wal wad'u fil farji, wal wad'u fil farji, berhubungan laki-laki dan perempuan, artinya berjima. Ini juga bisa membatalkan puasa. Bahkan sudah disebutkan pada video sebelumnya bahwa jika kita berjima, suami istri berjima di siang hari ketika berpuasa Ramadan, maka dia wajib membayar kafarat. Juga di sini yang juga membatalkan puasa adalah wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan mani. Jika kita mengeluarkan mani, meskipun kita tidak berjima, tidak berhubungan intim, tapi mengeluarkan mani dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Melalui cara apapun, jika mengeluarkan mani ketika berpuasa itu bisa membatalkan puasa. Berbeda jika mani tersebut keluar ketika kita tidur. Ketika kita tidur, kita bermimpi, kemudian keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika kita sengaja mengeluarkan mani melalui cara apapun, itu bisa membatalkan puasa. Adalah haid. Jadi haid ini juga bisa membatalkan puasa. Ketika seorang perempuan berpuasa, kemudian ketika berpuasa dia haid, mengalami haid, maka itu membatalkan puasa. Wan nifasu, dan juga nifas.
ketika nifas seseorang, maka dia batal puasanya. Dan juga gila, wal jununuh, dan gila. Ketika gila maka otomatis batal puasanya. Wariddatu, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindungi dari yang ke-10 ini, ya ini murtad. Ketika seseorang murtad di tengah-tengah berpuasanya, maka puasanya menjadi batal. Jadi itulah ke-10 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama yaitu sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Yang kedua adalah sesuatu yang masuk ke dalam kepala kita. Kemudian yang ketiga adalah obat yang dimasukkan melalui kubul atau dubur. Dan yang keempat adalah sengaja untuk muntah. Dan yang kelima adalah berhubungan intim atau berjima. Dan yang keenam adalah mengeluarkan mani. Ketujuh haid. 8 nifas. Ke-9 adalah gila. Ke-10 adalah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itulah ke-10 hal yang bisa membatalkan puasa. Demikian hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.